Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad STMP. Di sini saya salah satu dosen yang ada pada salah satu program studi di Politeknik STI Alam Bandung, yaitu pada program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Saya akan coba menayangkan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah yang saya pilih pada kesempatan kali ini. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah pengambilan keputusan. Dimulai dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengambilan keputusan pada program studi sarjana terapan atau D4, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STI Alan Bandung, merupakan mata kuliah yang termasuk kategori program studi mata kuliah tersebut. Mata kuliah tersebut ditunjukkan untuk memberikan bekal pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami dan melakukan analisis permasalahan dan dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, serta menerapkan hasil pembelajaran terkait teori-teori pengambilan keputusan dalam organisasi. Materi pokok yang diberikan dalam mata kuliah tersebut ditekankan pada pengetahuan, kemampuan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam organisasi. Oleh karena itu, kami menggunakan konsep pembelajaran melalui teknik interpretasi atau pemahaman regulasi, penyusunan analisis untuk mengelaborasi teori dan praktik, serta teknik pengambilan keputusan yang rasional. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah pengambilan keputusan adalah mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis permasalahan dan dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, serta menerapkan hasil pembelajaran terkait teori-teori pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menganalisis dan memiliki kemampuan mengidentifikasi alternatif-alternatif keputusan yang diperlukan dalam menyikapi suatu permasalahan. Dalam organisasi materi, di sini terdapat beberapa materi yang akan diajarkan. Yang pertama, pengenalan konsep dan teori konsep dan dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, pengenalan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengenalan teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang keempat, menganalisis teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang kelima, pengenalan analisis tulang ikan atau fishbone. Yang keenam, pengenalan analisis SWOT. Yang ketujuh, pengenalan analisis tree diagram atau pohon keputusan. Dan yang terakhir, pengenalan analytical hierarchy process. Pokok pembahasan. Pada minggu pertama dan kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan dasar-dasar pengambilan keputusan, mampu mengenali aspek rasionalitas pengambilan keputusan serta dasar pengambilan keputusan. Di sini akan dipaparkan mengenai RPS dan kontrak perkuliahan, pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli, latar belakang dan perlunya pengambilan keputusan, dan dasar-dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, di minggu 3-4 diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Di sini akan dipaparkan proses pengambilan keputusan, kemudian tahapan dalam pengambilan keputusan, dan hambatan di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada minggu 5 sampai minggu ke-7 diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik pengambilan keputusan. Di sini akan diperkenalkan metode Bayes, metode Delphi, serta analisis tulang ikan.
Pada kesempatan kali ini, penggunaan software Minitab digunakan untuk membantu di dalam menyusun atau membuat fishbone. Selanjutnya, pada minggu 8 hingga minggu ke-10, mahasiswa diharapkan mampu merancang kerangka berpikir dalam proses pengambilan keputusan. Di sini akan dipaparkan konsep SWOT, kemudian praktik analisis SWOT atau SWOT. Pada minggu 11 dan 12 diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis teknik-teknik pengambilan keputusan. Di sini akan dipaparkan mengenai pohon keputusan. Selanjutnya mencari nilai expected monetary value pada pohon keputusan. Penggunaan software PKM for Windows untuk membuat serta mengolah data pohon keputusan. Pada minggu ke-13 dan ke-14, diharapkan mahasiswa mampu menghitung dan memberikan alternatif solusi. Alternatif solusi permasalahan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Yang pertama akan diperkenalkan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Yang kedua, akan ada penggunaan software Expert Choice dalam rangka membantu membuat dan mengolah data AHP. Strategi pembelajaran yang ada pada perkuliahan ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah interactive learning, yang kedua adalah student-centered learning. Dengan rencana tugas mahasiswa dibagi menjadi dua, yaitu tugas mandiri serta tugas kelompok. Kemudian dalam penentuan nilai akhir, di sini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 25%. Yang kedua, ujian akhir semester dengan bobot 25%. Yang ketiga, komponen tugas individu. Yang ketiga, komponen tugas individu dengan bobot 20%. Yang keempat, komponen tugas kelompok dengan pembobotan 20%. Yang kelima, kehadiran dan keaktifan dengan pembobotan 10%. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 100%. Berikut ini adalah suasana pembelajaran pada sekian pemaparan dari saya atas penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD atau PDD buka TPD pada bidang pengajaran. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Berikut Harman 2005 mendefinisikan pengambilan keputusan. Dosen Harman, pengambilan keputusan adalah proses dengan demikian menentukan berbagai pilihan di antara. Dengan demikian saya sudah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Proses yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan, termasuk lingkungan, organisasi, dan pengetahuan, kecakapan, serta motivasi. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang berguna dalam menyelesaikan masalah. Sekarang saya mau tanya nih, menurut teman-teman, apa sih pengertian pengambilan keputusan menurut teman-teman? Silahkan. Pengambilan keputusan. Boleh, Melly. Kalau pengambilan keputusan menurut aku adalah memilih di antara beberapa pilihan di mana pas milihnya tuh butuh nyali dan butuh ketelitian juga, Pak. Betul ya, betul sekali ya. Butuh nyali dan butuh mungkin ada pengalaman di sana. Oke, bagus. Ada lagi coba. Apa sih pengambilan keputusan buat teman-teman? Silahkan. Sabrina. Memilih beberapa opsi, Pak. Oke, Muhammad Rizky memilih berbagai opsi, betul. Ada beberapa pilihan, kemudian kita pilih. Ya, oke, bagus Mas Muhammad Rizky. Kemudian Sabrina. Pengertian pengambilan keputusan menurut aku, jadi proses pengambilan keputusan di antara alternatif dan diambil yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula. Ada proses di dalamnya,
di mana mencoba mencari beberapa alternatif, ya, yang kemudian dipilih yang terbaik. Bagus banget ya, nanti dijaga. Oke, kemudian ada beberapa latar belakang dari pengambilan keputusan. Kenapa sih kita harus atau kita uh, harus mengambil keputusan? Ya, salah satunya mencoba meningkatkan kualitas diri dan karir dari si pengambil keputusan. Betul, tadi sudah disebutkan ya, ketika teman-teman pernah atau sering mengambil keputusan, maka teman-teman akan lebih mempunyai pengalaman tersendiri, ya, dan meningkatkan kualitas diri teman-teman, terutama dalam mengambil keputusan, dibanding belum pernah mengambil atau jarang mengambil keputusan. Meningkatkan percaya diri, ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi, ya. Pengambilan keputusan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi suatu keputusan kita ambil di dalam rangka mencoba meningkatkan efisiensi. Awalnya mungkin kita bekerja kurang efisien atau langkah yang kita ambil ternyata kurang efisien. Nah, pengambilan keputusan ini untuk diharapkan dapat meningkatkan ya efisiensi dari mulai kinerja kita, organisasi dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang yang ketiga selanjutnya adalah mencoba meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan dalamnya ketika mengambil keputusan atau pemimpin sudah berhasil mengambil keputusan dengan optimal, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas organisasi atau perusahaannya. Mereka akan lebih makin meningkat. Ya, di sini ada komponen pengambilan keputusan menurut Martin Starr. Ya, Martin Starr mengelompokkan komponen pengambilan keputusan menjadi 4 bagian. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang pertama harus tahu dulu goals-nya apa, tujuan kita mengambil keputusan itu apa. Yang kedua, betul tadi ya, mencoba mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan atau alternatif-alternatif yang bisa diambil. Tiga, dilihat kemudian dilihat lagi kira-kira apa yang tidak bisa terkontrol. Ya, yang keempat, kemudian bagaimana cara mengukur hasil agar pengambilan keputusan itu dibilang baik atau tidak. Ya, jadi secara garis besar, pengambilan keputusan adalah proses kegiatan dalam usaha memecahkan masalah, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan hukuman organisasi. Selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Ya, menurut George Argari bahwa dasar pengambilan keputusan dapat digolongkan menjadi 5. Pertama, intuisi. Ya, di dalamnya mereka memiliki sifat subjektif, ya, sehingga mudah terkena pengaruh. Ya, kemudian pengalaman. Dalamnya memiliki pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena dalam pengalaman, ya, di dalamnya dapat memperkirakan keadaan sesuatu dan dapat diperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan diambil. Misalnya aku lewat jalan sini nih ya, jalan dari sini lewat pasar, ternyata pasar tuh macet ya, besok nggak mau lewat situ lagi deh. Gitu. Kemudian ada wewenang. Nah, biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Tahu orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang stratenya lebih rendah kedudukannya. Ya. Kemudian fakta. Ini dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga seseorang akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada, karena dia berdasarkan fakta, ya, data yang benar-benar terjadi. Terakhir adalah rasional. Jadi keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat bersifat objektif, logis, dan transparan, serta konsisten. Untuk apa? Dalam rangka memaksimumkan hasil dan nilai dalam batas atau dalam kedalaman tertentu. Sehingga dapat dikatakan ini rasional yang mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Nah, saya mau tanya lagi ke teman-teman. Kira-kira paling sering teman-teman dari 5 hal menurut George R. Carey, teman-teman pakai yang mana? Mana yang teman-teman sering pakai? Pengalaman. Pengalaman. Fakta. Oke, boleh. Yang pengalaman, boleh. Yang pengalaman, salah satu aja, silakan. Yang pakai pengalaman. Aku. Boleh, Meli, silakan. Kalau pengalaman, aku pernah waktu itu, ini contohnya apa ya? Boleh, iya boleh.
aku tuh biasanya kalau pergi kampus tuh ada 2 jalan. Aku bisa lewat, Binong, Cicadas, atau aku bisa lewat Bawah Batu langsung. Nah, sesuai pengalaman aku, ternyata kalau lewat Bawah Batu pagi-pagi itu macetnya jauh lebih parah. Makanya, aku cobalah, satu hari aku cobalah pergi lewat, Cicadas, itu loh jalan Jakarta ke sana. Nah, ternyata lewat, jalan Cicadas itu lewat jalan Jakarta itu, lewat Binong itu jauh macetnya tuh lebih bisa ditolerir gitu, Pak, jadi nggak bikin Oke. makin telat. Nah, jadi pengalaman, akhirnya itu yang jadi pengalaman supaya aku ngambil keputusan untuk pergi ke kampus tuh lewat Binong aja daripada lewat Bubatnya langsung. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke, bagus, sip. Yang lain, makasih Mbak Melian. Oke, Iya, Pak. yang lain boleh, silakan. Pengalaman dalam pengambilan keputusan. Intuisi Pak. Enggak, Sandi? Kalau dari saya intuisi itu ketika lebih mengedepankan feeling aja sih Pak di mana-mana gitu. Percaya sama Allah gitu. Percaya sama Allah, iya, iya, iya. Benar ya. Jadi pakai intuisi ya. Oke. Contohnya gimana Mas? Contoh. Perihal apa ya? Perihal kuliah aja lah gitu waktu Oke, SBM. kuliah. Waktu mau masuk kuliah Pak. Nyoba segala jalur, ikutan SBM, SNM, terus ikutan UM juga. Ikutan yang masuk buat ke STAN sama IPDN. Ternyata kata Allah gagal, ya udah weh. Pasrah Pak. Akhirnya masuk deh ke Setialan. Rezekinya di Setialan. Oke, ini mohon maaf ya suaranya agak terputus ya. Kerjakan. Oke, it's okay. Nggak apa-apa, tapi thank you sudah ini ya, Mas Sandi pakai intuisi, bagus ya. Dia pakai feeling ya. Untuk nih kira-kira aku lewat sini nih. Mungkin kalau misalnya Meli tadi gitu ya, feelingnya hari ini macetnya lewat Bawah Batu atau lewat mana ya? Kadang feeling itu berjalan. Bagus. Sabrina. Enggak Sabrina? Sabrina biasanya pakai apa? Aku biasanya intuisi sama pengalaman. Oke, gimana? Kalau misalnya intuisi biasanya dipakai kalau baru-baru gitu. Jadi kayak nggak terlalu familiar sama hal tersebut. Misalnya baru kenal sama teman. Jadi pakai intuisi gitu kayak yang mana ya kira-kira yang bakal bisa diajak kooperatif buat berteman, yang baik buat berteman. Ya, Kalau betul. Kalau pengalaman nih kurang lebih sama kayak Meliana tadi sih. Oke. Jangan lupa itu pesanannya diambil. Oke, pengalaman juga ya jadi ya. Iya nggak apa-apa. Sip, makasih Sabrina. Oke, kemudian ada Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Kalau saya pakai fakta sih Pak. Misalkan Gimana Mas? ada pilihan 2 opsi, kita ngulik fakta-faktanya dulu Pak yang menurut kita baik gitu. Misalkan kita suka sama 2 klub bola nih, Barca, Madrid. Terus kita ngulik dulu fakta-fakta 2 klub bola itu yang ingin kita pilih gitu Pak. Jadi dilihat faktanya ya. Itu digunakan untuk apa Mas? Maksudnya Pak, digunakan untuk mengambil keputusan Pak. Oh, mengambil keputusan yang menurut fakta-fakta kita baik gitu Pak. Tapi bukan buat taruhannya gimana? Saya nggak. Ya, tolong digunakan dengan bijak ya. Oke, sip. Yang lain boleh. Yuk, terakhir satu lagi deh. Aku Pak. Ya. Aku mah kalau ngambil keputusan biasanya intuisi, pengalaman, sama rasional. Kalau misalnya intuisi kan kayak pakai feeling gitu. Yes. Terus kalau pengalaman ya sesuai pengalaman yang pernah aku
rasain gitu. Kalau misalnya Oke. rasional, aku tuh jadi kayak memikirkan kalau misalnya ada 2 pilihan tuh, keduanya tuh ngerasa adil, kayak gitu. Jadi kayak contohnya misalnya aku, mau bukber sama temen SMP, sama temen SMA, daripada aku, kayak waktunya berbarengan gitu, dan aku, ngerasa kalau misalnya ikut salah satu doang, nggak adil gitu, jadi aku nggak akan ikut dua-duanya, aku kayak gitu. Jadi win-win solution ya. Oke, yang dimana setiap orang itu nggak ada yang sakit hati. Oke, siap, bagus ya. Makasih teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan rasional itu betul ya, tapi baiknya ketika rasional itu akan muncul ketika didukung oleh intuisi, ya, fakta, pengalaman dan wewenang. Maka akan mengambil atau akan memunculkan suatu keputusan yang rasional, ya, yang win-win solution tadi kata Nisha seperti itu. Bagus ya. Jangan lupa ya, itu tolong diingat teman-teman. Kemudian ada pengambilan keputusan efektif. Bagaimana sih caranya mengambil keputusan efektif? Yang pertama kita lihat dulu, ya, kita menerima tantangan, di mana kita tahu dulu permasalahannya, atau kita harus tahu dulu goals yang akan kita ambil dari situ mengambil keputusan itu apa. Ya, ketika kita ingin mengambil keputusan, kita harus jelas dulu mengambil keputusan mengenai apa. Kita dia jalan atau mengambil keputusan mengenai kuliahan dan lain sebagainya. Ya, pilih teman dan sebagainya. Kemudian sudah jelas goalnya atau tujuannya, baru kita cari alternatif. Kira-kira apa sih? Misalnya dari di antara teman si A, si B, si C yang sudah dapat nih ya, ternyata ada teman kita tuh alternatifnya bisa berteman ke A, bisa berteman ke B atau ke C. Kemudian kita nilai nih dari A, B, C mana yang lebih masuk ke kita, ya. Dan selanjutnya kita menentukan pilihan dan menjadi terikat. Dan yang terakhir, tahapan berpegang teguh pada keputusan. Sekian pemaparan dari saya atas penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka tujuh kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, usai sudah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.